Halo teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Matematika Diskrit. Hari ini materi kita adalah Logic Preposition atau bahasa Indonesianya preposisi logis. Bersama saya, Cecilia Citra Lestari. Mari kita mulai. Jadi, apa itu Logic Preposition? Mari kita bahas satu-satu. Kita awali dengan apa sih logic itu atau logika? Kita awali dari apa itu logic atau logis. Logic berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya adalah sebuah penalaran yang dibuat atau dinilai berdasarkan prinsip-prinsip validitas yang ketat. Jadi penalaran itu adalah proses berpikirnya berpikirnya manusia atau proses berpikirnya otak. Gitu ya. Nah, tapi dinilai dengan prinsip-prinsip validitas yang ketat. Jadi ada validnya, ada sesuatu hal yang membuktikan hal tersebut nalar itu benar atau salah. Oke. Sementara apa itu preposisi? Preposisi adalah sebenarnya sebuah pernyataan atau kalimat. Kalau bahasa Indonesia lebih enak ngomong kalimat kali ya, sebuah kalimat yang dapat diketahui kebenarannya. Jadi kalimatnya itu kita bisa tahu benar atau salah. Kita ambil contoh. Kalimat pertama yang merupakan preposisi adalah Evan adalah dosen saya, adalah dosen Anda, gitu ya. Pernyataan itu Anda bisa nilai benar atau salah. Sekarang tergantung apakah Anda mempunyai dosen bernama Evan. Jika ada, maka pernyataan itu atau kalimat itu benar. Tapi jika tidak ada, maka kalimat itu adalah salah. Oke. Contoh kedua. Hari ini adalah Jumat. Today is Friday. Benar atau salah? Jika Anda menonton video ini pada hari Jumat, maka jawabannya adalah benar. Tapi jika Anda menonton pada hari lain, tentu jawabannya salah. Gitu ya. Ada lagi contoh berikutnya. Sugar is sweet. Gula itu manis. Nah, saya jawabannya pasti benar ya, gula itu manis. Gitu ya. Contoh berikutnya. 2 kali 4 sama dengan 10. Wah, kalau yang ini kita sudah tahu, itu pasti salah. Karena 2 kali 4 adalah 8. Tapi pernyataannya mau benar atau salah, jika kita bisa tahu bahwa, pernyataan itu benar, pernyataan ini salah, maka kalimat itu, pernyataan tadi disebut dengan preposisi. Oke, nah ada nggak sih pernyataan-pernyataan yang bukan preposisi? Ada teman-teman, banyak banget. Kita ambil contoh. Pernyataan atau kalimat yang bukan preposisi, contohnya adalah pernyataan perintah atau kalimat perintah. Misalnya pergi ke sana atau makan buah itu, gitu ya. Pernyataan perintah itu bukan pernyataan preposisi karena kita tidak bisa menentukan apakah pernyataan itu benar atau salah. Kalimat berikutnya yang bukan preposisi adalah kalimat tanya. Sebuah kalimat tanya pastinya bukan kalimat preposisi karena kita tidak tahu apakah kalimat itu benar atau salah. Siapa nama Anda? Berapa umur Anda? Anda tinggal di mana? Bahkan pernyataan yang bahkan kalimat tanya yang jawabannya harusnya ya dan tidak, itu juga bukan kalimat preposisi. Karena dari kalimat itu sendiri kita tidak bisa menentukan apakah dia benar atau salah. Kalimat berikutnya yang bukan preposisi adalah kalimat yang tidak lengkap. Contohnya adalah ini, 4 dikurangi X kurang dari 10. Kita tidak tahu itu kalimat benar atau salah. Karena kita tidak tahu nilai dari X. Jika nilainya katakanlah 2, maka benar. 4 kurangi 2 kurang dari 10, betul ya? Tapi kalau katakanlah X-nya nilainya minus 10. 4 dikurangi minus 10 adalah 14. Pasti lebih besar dari 10. Jadi, kalimat yang seperti ini juga bukan kalimat preposisi
karena kita tidak tahu kebenarannya karena nilainya tidak lengkap. Seperti itu. Tipe kalimat lain yang juga tidak bisa dikatakan preposisi adalah kalimat harapan. Kalimat harapan seperti saya berharap saya lulus ujian. Atau saya berharap saya bisa kurus. Itu bukan kalimat preposisi. Karena masih harapan, sementara kita tidak tahu apakah Anda lulus ujian atau enggak, atau Anda akan jadi kurus atau enggak. Seperti itu. Jadi kalimat-kalimat semacam yang tadi, 4 kalimat tadi, bukan kalimat preposisi. Oke? Nah, sebuah preposisi itu bisa disimpulkan dengan sebuah huruf saja, baik itu bisa huruf besar atau huruf kecil, tidak masalah. Gitu ya. Jadi nanti ketika kita mainan dengan preposisi ini, kita bisa simpulkan dia lebih dulu agar ketika kita ulang-ulang-ulang, kita tidak capek menuliskan kalimat yang panjang-panjang itu. Jadi kalimat yang panjang itu dapat disimpulkan dengan satu huruf saja yang dapat menyingkat penulisannya, gitu ya. Sebagai contoh, misalnya ini tadi huruf R besar, titik 2, my name is Annie. Nanti ketika kita mau pakai preposisi my name is Annie ini, kita tinggal gunakan R besar saja. Atau yang kedua, contoh yang kedua, X kecil, titik 2, today is Friday. Jadi kalau kita mau gunakan kalimat today is Friday, kita tinggal menggunakan huruf X kecil saja. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke tipe dari preposisi. Sebenarnya cuma ada 2, yaitu preposisi basic, atau bisa disebut juga atomik, biasanya disebut atomik, atau biasa disebut sebagai primary, atau bisa disebut dengan single atau tunggal, gitu ya. Intinya adalah sebuah preposisi yang hanya terdiri dari satu pernyataan saja, dan pernyataannya itu cuma satu. Atau pernyataannya itu tidak memiliki operator logika. Tipe kedua adalah preposisi kompleks atau molekular, atau disebut juga plural, atau disebut juga composite, gitu ya. Intinya adalah preposisi yang terdiri dari beberapa preposisi tunggal, preposisi atomik, yang kemudian digabung-gabungkan dengan operator logika. Ini yang tadi saya bilang preposisi atomik. Ambil contoh yang kita contohkan sebelumnya, itu semua adalah preposisi atomik atau preposisi tunggal, gitu ya. Ini contoh berikutnya, Bill Gates is rich. 2 tambah 2 sama dengan 5. Itu adalah preposisi tunggal. Sementara preposisi kompleks itu adalah gabungan dari beberapa preposisi tunggal. Nah, cara menggabungkannya adalah dengan menggunakan operator logika. Kebenaran dari preposisi kompleks ini sangat tergantung dari kebenaran dari komponen-komponen atau preposisi tunggal yang membangun dia. Jadi berbeda dengan preposisi tunggal yang tadi misalnya Bill Gates is rich. Kita tahu itu benar. Ya, langsung kita tahu itu benar. Tapi kalau misalnya lagi 2 tambah 2 sama dengan 5. Kita tahu pasti itu salah, gitu ya. Nah, tapi kalau preposisi kompleks, kita tidak bisa langsung tahu kebenarannya seperti apa, tergantung dari kombinasinya seperti apa. Oke. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kebenarannya, kita bahas dulu tentang operator logika. Ada 5 operator logika yang umum digunakan. Operator pertama adalah negation, atau biasanya dibaca dengan not. Simbolnya seperti itu, ada 3, ada tanda semacam begini ya,
aja semacam begini, atau umumnya atau paling gampang pakai tanda dash garis atau tanda cacing gitu ya. Kalau di keyboard kita biasanya bisa pakai tanda dash atau tanda cacing. Nah, untuk operator negasi ini sebenarnya dipakai untuk satu preposisi saja. Jadi tidak mengkombinasikan dua preposisi tapi satu saja. Sementara 4 operator yang lainnya mengkombinasikan 2 atau lebih preposisi. Operator kedua adalah kita sebut conjunction. Umumnya dikenal dengan AND, operator AND. Saya rasa Anda yang sudah belajar pemrograman sudah tidak asing ya dengan operator AND. Sama seperti di pemrograman juga sifatnya nanti akan sama. Simbolnya adalah tanda caping. Operator ketiga adalah disjunction atau OR. Simbolnya adalah tanda V gitu ya, V gini. Operator keempat adalah implication atau implikasi. Tandanya atau simbolnya adalah tanda panah. Membacanya adalah if preposisi pertama dan preposisi kedua. Atau kalau bahasa Indonesianya jika preposisi pertama maka preposisi kedua. Gitu ya, tandanya tanda panah. Logika operator logika terakhir adalah be implication atau be implikasi. Simbolnya adalah tanda panah dengan di dua sisinya, gitu. Cara bacanya adalah preposisi pertama if and only if, preposisi kedua. Preposisi pertama if and only if, preposisi kedua. Kalau implikasi if preposisi pertama dan preposisi kedua. Seperti itu ya. Oke, mari kita ambil contoh. Katakanlah kita punya 3 preposisi tunggal. A, today is Friday. B, Bill Gates is rich. C, 2 tambah 2 sama dengan 5. Dari 3 preposisi tunggal ini, kita bisa kombinasikan bermacam-macam cara dengan operator logika sehingga kita bisa membuat sebuah preposisi kompleks. Contoh, preposisi kompleks yang kita bisa buat dari tiga preposisi tunggal tadi adalah negasi A, atau negasi B, atau negasi C. Kalau negasi A mungkin cara bacanya adalah negasi A ya, di mana A adalah today is Friday, sehingga ketika kita bilang negasi A, maka sebenarnya pernyataannya adalah today is not Friday. Jika negasi B, maka Bill Gates is not rich. Gitu ya. Negasi C berarti 2 plus 2 is not equal 5. Seperti itu. Atau kita bisa gunakan dengan conjunction A and B. Bacanya adalah today is Friday and Bill Gates is rich. Atau kita pakai dengan disjunction, pakai or gitu ya. Contohnya di sini adalah B or C, atau Bill Gates is rich or 2 plus 2 equals 5. Seperti itu. Atau kita bisa gunakan implikasi. Implikasi C bacanya adalah if A dan C, gitu ya. Atau bisa diimplikasi B diimplikasi A, gitu ya. Bill Gates is rich if and only if today is Friday. Seperti itu. Itu adalah beberapa contoh preposisi kompleks yang kita bisa buat, kita bisa gabungkan atau kombinasikan bermacam-macam seperti itu ya. Tidak terbatas hanya menggunakan satu operator logika saja, tapi kita bisa menggunakan beberapa operator logika dalam sebuah preposisi kompleks. Nah, jika dalam
sebuah preposisi kompleks ternyata terdapat beberapa operator logika, maka kita perlu tahu operator logika mana yang harus dioperasikan lebih dahulu. Seperti itu. Nah, ada prioritas dari operator logika tersebut. Jadi semakin tinggi prioritas dari operator logika, semakin duluan dia akan diproses. Seperti itu. Prioritasnya adalah sebagai berikut. Yang paling tinggi adalah tanda kurung atau bracket. Jadi jika ada preposisi diberikan tanda kurung, maka dia pasti akan diolah lebih dulu atau diproses lebih dulu. Prioritas berikutnya adalah negasi. Jadi negasi merupakan prioritas tertinggi kedua setelah tanda kurung. Setelah itu adalah and, conjunction, berikutnya adalah disjunction, berikutnya adalah implication, dan yang terakhir adalah be implication. Yang paling tinggi adalah tanda kurung, negasi, conjunction, disjunction, implication, dan be implication. Seperti itu. Nah, kita ambil contoh ini. Ada preposisi seperti ini. P or Q and R. Maka yang kita olah lebih dulu adalah Q and R. Q and R kita olah lebih dulu. Hasil dari Q and R itu baru kita proses dengan P or itu tadi. Seperti itu ya. Jadi Q and R dulu diproses, baru kemudian P ditambahkan dengan operator Q-nya. Dengan operator ataunya. Oke. Nah, apabila ternyata di dalam sebuah preposisi kompleks itu operator logikanya itu sama semua. Jadi or semua atau n semua atau implikasi semua atau negasi semua. Bagaimana memprosesnya? Dibagi menjadi dua. Untuk operatornya adalah implikasi, biimplikasi atau negasi, maka pengerjaannya dari kanan ke kiri. Ya. Jadi dari kanan ke kiri. Kita ambil contoh itu ya. A implikasi B implikasi C itu dapat disederhanakan menjadi A implikasi dalam kurung B implikasi C. Jadi B implikasi C-nya itu dikerjakan lebih dulu, baru setelah itu B implikasi C itu menjadi sebuah preposisi, baru kemudian dia dikerjakan dengan A implikasi yang tadi hasilnya tadi. Seperti itu. Sementara jika operatornya dan atau and or, maka pengerjaannya dari kiri ke kanan. Kita ambil contoh. A and B and C, maka pengerjaannya adalah A and B dulu yang dikerjakan, baru kemudian hasilnya tadi dikerjakan dengan C. Seperti itu. Oke. So, Anda pasti bingung. Taunya preposisi kompleks ini benar atau salah? Bagaimana ya, Bu ya? Gitu. Nah, kalau preposisi tunggal atau atomik itu kita bisa langsung tahu nih. Oh, Bill Gates is rich, benar, gitu ya. 2 tambah 2 sama dengan 5, salah. Kita bisa tahu. Preposisi kompleks kita harus analisa lebih dulu. Nah, salah satu tools yang kita gunakan adalah truth table atau tabel kebenaran. Ya, tabel kebenaran ini akan menunjukkan nilai-nilai kebenaran dari preposisi kompleks. Bahkan sebenarnya nanti tabel kebenaran ini bisa kita gunakan untuk membuktikan dari sifat dari sebuah preposisi. Itu akan kita bahas minggu depan, gitu ya. Kali ini kita akan bahas truth table dari preposisi kompleks yang menggunakan operator logika saja. Oke? Pertama kita lihat truth table dari negation. Gampang banget sebenarnya ya.
jika ada preposisi P dan preposisi P itu true, maka negasinya adalah false, kebalikannya. Demikian juga jika ada preposisi P, di mana preposisi P itu adalah false, maka negasinya pasti adalah true. Itu sifat dari negation, truthable negation. Jadi dia pasti akan nilainya akan berkebalikan dengan nilai preposisi tadi. Oke. Sekarang kita bahas dengan truthable dari conjunction. Seperti tadi saya beritahukan bahwa untuk conjunction, disjunction, implication, and be-implication itu pasti akan menggunakan dua preposisi. Katakanlah kita punya preposisi P dan Q, gitu ya. Maka kita bisa bahas seperti berikut. P adalah T, true. Jika P true, Q true, maka P dan Q adalah true. Sementara kalau P true, Q false, maka P dan Q adalah false. P false, Q true, maka P dan Q adalah false. P false, Q false, maka P dan Q adalah false. Atau kalau Anda bisa lihat atau Anda bisa analisa di sini, sifat dari conjunction itu hanya akan bersifat true jika semua preposisinya, jika di sini ada preposisinya P dan Q, jika semua preposisinya adalah true. Hanya jika semua preposisinya adalah true, dia baru bersifat true. Sementara yang lain, dia akan menjadi false. Oke, jadi P dan Q bernilai true hanya jika P true dan Q true. Jika kondisi yang lain, semuanya pasti false. Oke? Sekarang kita masuk ke truth table disjunction. Nah, disjunction ini kebalikan dari conjunction. Kalau disjunction itu adalah dia hanya bersifat false. Nih, baris terakhir. P or Q bersifat false jika semua preposisinya itu bersifat false. Ya, maka P or Q bersifat false jika P false dan Q false. Sementara kalau yang kondisi lainnya, dia tetap akan bersifat true. Jika salah satunya true, tetap bersifat true. Jika dua-duanya true, pasti bersifat true. Gitu ya. Tapi jika salah satunya true, satunya false, dia akan bersifat true. Kalau ada tiga preposisi, bagaimana? Sama. Jika salah satunya aja masih true, maka dia akan bersifat true. Jika semuanya false, baru dia akan bersifat atau bernilai false. Seperti itu ya, itu adalah sifat dari disjunction. Oke. Kalau implication bagaimana? Implication ini agak menarik. Yang perlu diingat, kita nggak perlu mengingat semuanya gitu ya, kita perlu ingat yang aneh-aneh saja. Implication, kita lihat di yang false ini baris kedua, sebuah implication akan bernilai false jika preposisi yang di kiri atau preposisi pertama bernilai true, tapi preposisi yang kedua bernilai false. Jika preposisi yang pertama bernilai true, tapi preposisi yang kedua bernilai false, maka dia bernilai false. Jadi contoh tadi misalnya, Bill Gates is rich. Itu true ya. Terus 2 tambah 2 sama dengan 5. Itu false. Kalau kita buat, if Bill Gates is rich, dan 2 tambah 2 sama dengan 5, maka preposisi tadi adalah bernilai false. Karena preposisi pertama yang Bill Gates is rich itu benar, tapi 2 tambah 2 sama dengan 5 bersifat salah. Kalau dibalik, if 2 tambah 2 sama dengan 5 dan Bill Gates is rich, pernyataan ini jadi benar, teman-teman. Karena 2 tambah 2 tidak sama dengan 5 atau pernyataan itu salah,
maka kita tidak peduli pernyataan keduanya apakah Bill Gates memang benar-benar rich atau tidak, tapi pernyataan ini menjadi benar. If 2 tambah 2 sama dengan 5, then Bill Gates is rich, itu benar. Ya, itu masuk ke yang ini. Ke yang baris ketiga. 2 tambah 2 sama dengan 5, false. Bill Gates is rich, true. Maka P implikasi Q adalah true. Seperti itu. Oke, paham ya? Jadi untuk implikasi, yang terpenting adalah kita lihat pernyataan pertama true, pernyataan kedua false, maka false. Kondisi lainnya dia menjadi true. Seperti itu. Yang terakhir, truth table terakhir adalah biimplikasi. Nah, biimplikasi ini juga unik. Kita cuma perlu tahu bahwa biimplikasi ini hanya bernilai true ketika semua pernyataannya, semua preposisi yang membangun dia itu semuanya bernilai true atau semuanya bernilai false. Jadi jika ada dua preposisi yang membangun dia, maka dua-duanya harus bernilai true atau dua-duanya harus bernilai false. Maka dia akan bernilai true. Tapi jika satu true, satu false, maka nilainya false. Seperti itu. Kita ambil contoh yang tadi ya. Kalau kita Bill Gates dan 2 tambah 2 sama dengan 5 tadi kita buat, jadi biimplikasi hasilnya adalah false. Karena Bill Gates is rich, itu true. 2 tambah 2 sama dengan 5 adalah false. Jadi false. Gitu ya. Karena tidak sama. Satunya true, satunya false. Seperti itu. Oke. Sekarang yang terakhir, kita ambil contoh, sebuah contoh seperti ini. Ada sebuah preposisi kompleks seperti ini. Dalam kurung P or Q, implikasi dalam kurung P dan Q or Q. Bagaimana cara mengerjakannya? Maka pertama kita gunakan truth table P dan Q gini ya, true true false false, true false true false untuk Q. Lalu kita kerjakan yang pertama yang ada dalam kurungnya P or Q, gitu ya di sini. Maka true or true true, ini true juga true, baru yang terakhir false gitu ya, mengikuti yang tadi. Lalu kita kerjakan yang kedua, masih ada dalam kurung lagi P dan Q ini dalam kurung. Maka kita kerjakan juga true dan true, true, yang lainnya adalah false. Lalu kita kerjakan lagi yang ini karena ini masih dalam kurung gitu ya. Walaupun tidak dalam kurung pun harusnya pengerjaannya juga sama. Karena sesuai dengan prioritas tadi. Maka kita kerjakan P dan Q or Q. Ini ya. Maka yang kita ambil adalah ini dan Q. Gitu ya. True or true, true. False or false, false. False or true, true. False or false, false. Jadi true, false, gitu ya. Dari sini dan dari sini. Baru setelah itu kita implikasikan P or Q dan yang panjang ini. Jadi P or Q ini kolom ketiga dan kolom kelima. Maka true, jika true maka false. Maaf. Maka jika true maka true, true. Jika true maka false, false. Jika true maka true, true. Jika false maka false, true. Maka truth table dari preposisi kompleks ini adalah ini. True, false, true, true. Seperti itu. Oke, sekian dulu materinya. Jika ada pertanyaan, silakan ditulis dulu, kemudian akan didiskusikan di kelas. Oke, kita ketemu di kelas. See you.